Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja dan tentu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian tentang apa itu perempuan atau apa itu wanita. Apakah ada yang tahu? Yup, tentu secara garis besar wanita atau perempuan merupakan sosok pasangan bagi seorang pria atau seorang laki-laki. Tentu saja dalam hal ini, perempuan dan juga laki-laki memiliki perbedaan dari segi kodrat, yaitu laki-laki kodratnya membuahi, sedangkan perempuan kodratnya dibuahi. Namun, perbedaan itu tentu meluas kemana-mana, yaitu banyaknya perbedaan dari segi perbedaan kesenjangan, kedudukan serta derajat antara laki-laki dan perempuan itu tidak setara, bahkan perempuan dapat dikatakan lebih rendah daripada laki-laki. Nah, tapi yang saya katakan ini jauh sebelum tahun 1800. Untuk saat ini, perempuan itu sudah bisa memiliki hak untuk dipilih. Bahkan mereka juga memiliki hak untuk memilih. Selain itu juga perempuan sekarang sudah bisa untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan impian yang mereka cita-citakan. Lagi pula, perempuan sekarang juga sudah bisa mendirikan ekonomi sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri, bahkan untuk menghidupi keluarganya, seperti businesswoman dan juga yang lainnya. Tapi jauh sebelum tahun 1800, perempuan itu sangat jauh sekali dengan laki-laki dari segi kedudukan maupun derajatnya. Bahkan tahun itu banyak sekali orang tua yang menyayangkan jika memiliki anak seorang perempuan, yang karena tugas perempuan itu zaman dulu ya, sebelum tahun 1800, yaitu hanya menunggu seorang pria untuk meminangnya kemudian dinikahinya. Kemudian mereka memiliki anak, lalu perempuan ini membesarkan anak, memasak, kemudian menghormati dan juga menjaga martabat suami, yang mana ketika itu perempuan tidak diberi kebebasan hak individu, baik hak untuk menjadi seorang pemimpin, hak untuk memilih seorang pemimpin, hak untuk berbisnis, bahkan hak untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Lalu hal inilah membuat banyak sekali perempuan protes. Perempuan di seluruh dunia protes karena mereka menginginkan adanya kesetaraan gender atau gender equality, yang kita dengar dengan istilah feminisme. Nah, itulah yang sedang kami kaji tentang feminisme dari mata kuliah Teori Hubungan Internasional Dasar bagian Teori Feminisme. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa arti dari kata feminisme itu sendiri? Baik, arti dari kata feminisme atau teori feminisme yang telah dikemukakan oleh Karen Oven tahun 1988, beliau memahami feminisme sebagai a theory and a movement concerned with advancing the position of women through such means as achievements of political, legal, and economic equal to those granted men, yang artinya suatu teori dan atau gerakan sosial yang berkaitan dengan upaya peningkatan posisi kaum wanita melalui cara-cara tertentu untuk mendapatkan hak-hak politik, hukum, dan ekonomi sebagaimana yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Kemudian para pemikir pada generasi pertama seperti Cynthia Enloe, Cynthia Weber, dan Jane Elstein mengomentari karya monumental dari Kenneth Waltz, yaitu Man, the State, and War, yang mana Jane Elstein mempersoalkan penekanan pada posisi sentral man dan mengabaikan peran woman dalam penyusunan strategi dan juga kebijakan luar negeri, sehingga menghasilkan analisis yang bernuansa male chauvinism atau chauvinisme laki-laki, yang artinya suatu aktivitas yang menunjukkan keyakinan akan superioritas laki-laki atas perempuan. Sementara itu, pemikir feminisme pada generasi kedua seperti Ann Ticker,
Vivian Jabri, Jill Stern, Jackie True, dan yang lainnya, mereka menyerukan adanya pengaruh utamaan gender atau gender mainstream dalam studi hubungan internasional, yakni mengangkat isu gender dalam berbagai peristiwa internasional seperti gerakan separatis, terorisme, konflik primordial, hubungan ekonomi global, pembuatan kebijakan luar negeri, dan juga peperangan. Feminisme sebagai fenomena muncul untuk pertama kali di Seneca Falls, Amerika Serikat pada tahun 1848 sebagai gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan hak mereka untuk ikut memilih dalam pemilihan umum. Selanjutnya, kesadaran feminisme mulai muncul di daratan Eropa. Kaum perempuan Eropa dari berbagai negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan lain sebagainya mulai mencoba mencari bentuk pemahaman feminisme tersendiri yang berbeda dari arus utama budaya Barat dalam konteks budaya Anglo-Saxon. Budaya Anglo-Saxon ini lebih memfokuskan pada persamaan hak antara laki-laki dan juga perempuan, yang mana Eropa daratan lebih memahami hal ini tanpa potensi untuk menyamakan kaum laki-laki dan perempuan. Di negara-negara berkembang, pemahaman feminisme lebih dikaitkan dengan meningkatkan jumlah perempuan secara kuantitas dalam pembangunan. Tapi selain pembangunan, kaum perempuan juga dijadikan sebagai objek pembangunan agar kaum perempuan dapat lebih mandiri secara ekonomi dengan membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan tambahan seperti memasak, memahat, dan lain-lain, untuk menopang pendapatan keluarga yang sesuai dengan yang dikemukakan oleh Esther Bossert tahun 1970 yang mengatakan Women in Development atau WID, yang kemudian dipakai sebagai dasar perancangan dekade perempuan atau Women's Decade oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, kemudian masuk ke dimensi yang menemukan adanya kesetaraan gender atau gender equality. Nah, hal ini membuat wanita banyak sekali yang menginginkan kesetaraan gender, dan juga tentu saja hal ini diserukan bukan hanya dari seorang wanita, tetapi juga kesetaraan gender diserukan dari seorang pria. Bukan hanya wanita yang menyerukan kesetaraan gender, akan tetapi pria pun menyerukan kesetaraan gender. Karena kita memang harus menghilangkan pemikiran bahwa perempuan itu di dapur sedangkan laki-laki bekerja. Tidak ada istilah perempuan di dapur, karena pada hakikatnya urusan rumah tangga itu adalah urusan bersama. Baik laki-laki maupun perempuan bisa mengerjakan secara bersama. Kemudian mengenai mencari keuangan dalam menghidupi keluarga pun bukan hanya laki-laki saja yang bisa mencari. Namun saat ini juga banyak sekali perempuan hebat yang tentu saja dapat membantu perekonomian keluarga. Selain itu juga dalam segi menyetir atau mengendarai kendaraan, perempuan juga bisa mengendarai kendaraan, sedangkan laki-lakinya adalah di sampingnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang latar belakang dan juga pengertian dari teori feminisme. Selanjutnya akan dibahas lebih jauh tentang teori feminisme oleh rekan saya, dipersilakan. Sama hanya dengan teori-teori pada arus utama, teori feminisme juga memiliki tujuan. Tujuannya sendiri yaitu untuk menambahkan peran perempuan atau peran feminisme dalam kajian hubungan internasional. Mengingat bahwa teori feminisme baru muncul dalam kajian ilmu HI pada dekade 1980-an sampai 1990-an, dengan para pemikir pertamanya yaitu Cynthia Enloe, Cynthia Weber, dan Jane Austen, yang menginginkan peran perempuan dalam kajian ilmu HI yang selama ini didominasi oleh kaum maskulinitas. Pembahasan awalnya dengan mengomentari karya Kenneth Walsh 1959 yang berjudul Men, State, and War, yang membahas tentang 3 penyebab perang dari 3 analisis yang berbeda. Yang pertama yaitu bahwa manusia memiliki sifat dasar yang dijelaskan dalam teori realisme, yaitu egosentris dan agresif. Dan yang kedua yaitu dominasi negara yang membuat negara ingin bertindak agresif demi kepentingan nasionalnya. Dan yang ketiga
perbedaan negara yang lebih kuat dan yang lebih lemah, seperti yang lebih kuat dalam militer dan ekonominya akan bertindak agresif kepada negara yang lebih lemah, seperti yang terjadi dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Maka di sini teori feminisme hanya ingin menawarkan setengah kebenaran, yaitu peran perempuan dan menggugat dominasi dari kaum maskulinitas. Pada dasarnya, teori feminisme sendiri hanya menginginkan kesetaraan antara peran perempuan dan peran laki-laki dalam kajian ilmu hubungan internasional. Jika dilihat dari sejarahnya, di Amerika pada tahun 1948, teori feminisme ini hanya mengedepankan kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki yang sesuai dengan budaya Anglo-Saxon. Saat teori feminisme masuk ke kawasan Eropa, mereka ingin mencari nuansa yang berbeda dari budaya Anglo-Saxon. Mereka hanya mengedepankan kepada pembebasan perempuan atau emansipasi perempuan tanpa memikirkan persamaan atau kesetaraan antara keduanya. Dan sampai saat ini, gender mainstreaming berhasil melibatkan peran perempuan dalam pembuatan keputusan organisasi internasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori feminisme ini menginginkan peran perempuan dalam kajian ilmu hubungan internasional. Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika mendengar kata perempuan? Perempuan itu lemah, atau emosional, atau tidak bisa memimpin? Sebagaimana yang ditenggarai oleh J. Antiker, beliau menyatakan bahwa sejumlah kecil kaum perempuan itu memang berhasil menembus barikade menjadi bagian dari kaum elit pembuat keputusan. Namun, mereka dipersepsi sebagai kelompok yang terlalu emosional dan terlalu lemah, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan negara ketika harus bersentuhan dengan masalah keamanan nasional maupun integritas teritorial. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa pikiran yang dikembangkan oleh realisme dan neorealisme itu membentuk pencitraan bahwa politik internasional ini merupakan dunia kaum pria. Beliau pun mensinyalir bahwa lingkungan politik internasional yang dihuni oleh para pemimpin negara, diplomat, prajurit, dan pejabat negara lainnya pada umumnya adalah pria. Kalaupun ada sejumlah kecil perempuan di dalamnya, maka mereka menempati posisi yang tidak terlalu penting. Di Amerika Serikat misalnya, pada tahun 1987, terdapat 4% perempuan di Kementerian Luar Negeri, tapi tidak satupun dari mereka menjabat pada posisi yang penting. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Donald Reagan, Kepala Rumah Tangga Gedung Putih, yang menegaskan bahwa politik internasional bukan dunia yang tepat bagi kaum perempuan, karena stereotip yang menyatakan bahwa perempuan ini hanya cocok di bidang kebijakan publik seperti bidang pertanian dan pangan, juga pendidikan. Pada tahun 1972, ketika seorang perempuan terpilih menjadi anggota House of Representatives, meminta lembaga itu untuk melibatkan perempuan dalam komisi urusan persenjataan, karena sudah lebih 2 dekade tidak ada perempuan dalam komisi tersebut. Nah, tetapi usulan tersebut ditolak oleh pemimpin House of Representatives dengan alasan bahwa perempuan lebih cocok duduk di Komisi Pertanian, Pangan, dan Pendidikan, dan tidak cocok di Komisi Urusan Persenjataan. Pandangan ini tentu saja membuat kaum feminis di Amerika Serikat, bahkan di dunia, geram. Maka perjuangan mereka untuk mengubah cara berpikir yang merendahkan kaum perempuan ternyata membuahkan hasil. Sejak tahun 2000-an, perempuan di Amerika Serikat bahkan di dunia mulai mendapatkan peran penting dalam penentuan politik luar negeri dan politik pertahanan. Kita mengkaji kritik feminisme terhadap teori arus utama hubungan internasional, kita akan memahami terlebih dahulu bagaimana sih perspektif feminisme dalam studi hubungan internasional. Feminisme bersama dengan postmodernisme, teori kritis, dan konstruktivisme berada dalam kelompok teori reflektivis yang dalam perdebatan besar ketiga mencoba melepaskan diri dari tradisi berpikir arus utama yang dibentuk oleh teks-teks hubungan internasional yang mempostulasi karakter negara maskulin sebagaimana yang digambarkan dalam teks Networks pada tahun 1959 yang berjudul Man, the State and War, dan menuntut pemahaman baru tentang politik global yang memberi tempat bagi kaum marginal.
Seperti pada penjelasan sebelumnya yang telah disampaikan pada bagian peringkat analisis, dalam politik internasional yang anarkis, negara lebih membutuhkan karakter maskulin untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Maka tidak heran jika perspektif arus utama teori hubungan internasional seperti realisme dan neorealisme lebih memberi tempat pada maskulinitas. Namun demikian, setelah terjadi beberapa tragedi seperti turbulensi politik global dengan adanya serangan teroris ke Menara Kembali Amerika Serikat pada 2001 telah memberikan kesempatan bagi feminisme untuk menebarkan konsepnya akibat dari ancaman bagi keamanan negara dan individu. Apalagi ketika sejak berakhirnya Perang Dingin, ancaman keamanan lebih banyak datang dari unsur non-militer. Pendekatan konvensional seperti perang dan diplomasi tidak lagi memadai untuk memberikan solusi jangka panjang bagi persoalan non-tradisional tersebut. Di antara berbagai perspektif baru dalam studi hubungan internasional, menurut Jackie True, seorang pakar feminisme dalam hubungan internasional, feminisme muncul dalam 3 bentuk untuk menawarkan cara baru dalam memahami fenomena politik internasional. Apa saja sih? Yuk kita simak bersama. Ketiga bentuk tersebut masing-masing adalah feminisme empiris, feminisme analitis, dan feminisme normatif. Feminisme empiris ini membahas keterwakilan perempuan dalam studi hubungan internasional sebagai fakta empiris yang harus mendapat perhatian. Mari kita mengkaji lebih dalam bentuk pertama, yaitu feminisme empiris. Feminisme empiris ini mengkritisi pandangan bahwa ilmu hubungan internasional itu terlalu condong ke sudut pandang maskulin dan mengabaikan sudut pandang feminim. Para feminis dalam hubungan internasional menuntut adanya perhatian lebih kepada gender perempuan. Hal ini mereka perjuangkan karena perempuan memang selalu ada dan terlihat dalam hubungan internasional. Rendahnya keterwakilan kaum perempuan dalam pengajaran dan penulisan teks-teks studi HI membuat para feminis ini menuntut untuk tidak hanya menggunakan kata he sebagai representasi laki-laki dan perempuan dalam penulisan sebuah kalimat. Nah, penulisan yang membudayakan akan mengkonstruksi masyarakat untuk terus menggunakan sudut pandang he atau laki-laki dan mengabaikan sudut pandang si atau perempuan. Sebagai tuntutan para feminis ini, bisa kita lihat dalam buku-buku yang sudah adanya penggunaan kata he or she yang menjadi representasi dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Feminisme empiris juga mencoba merombak organisasi regional maupun internasional yang didominasi laki-laki melalui pengarusutamaan gender. Yang dewasa ini berhasil meningkatkan keterlibatan perempuan, contohnya semakin banyak direktur dan jabatan strategis dalam organisasi tersebut yang ditempati oleh perempuan. Perempuan juga terlibat dalam berbagai kampanye anti kekerasan, penolakan terhadap ranjau darat dalam peperangan, dan peluncuran senjata nuklir. Di Amerika Latin misalnya, di tengah krisis ekonomi yang membuat penduduk kehilangan pekerjaan dan pendapatan, para perempuan ini membentuk dapur umum yang menyediakan makanan gratis. Lalu, di kawasan rentan konflik seperti Palestina, Balkan, dan Afrika, kelompok perempuan juga menamakan diri mereka sebagai perempuan berbaju hitam atau woman in black, yang berkampanye memprotes militerisasi, perdagangan senjata ilegal, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Nah, dari hal-hal tersebut, tampaklah bahwa studi empiris sanggup memberikan dampak kebijakan dan efek material yang signifikan untuk memperluas keterlibatan perempuan dalam membentuk moralitas global. Dengan menghadirkan fakta empiris tentang pengabaian perempuan dan membuka jalan bagi timbulnya pemikiran tentang kesetaraan gender yang sangat penting untuk menghasilkan wajah baru hubungan internasional yang utuh dan tidak didominasi oleh maskulinitas. Dalam sudut pandang feminisme analitis. Feminisme analitis melangkah lebih jauh dikarenakan mereka melakukan sebuah dekonstruksi terhadap kerangka teori hubungan internasional yang mereka tahu di dalamnya memiliki bias gender atau dengan kata lain menempatkan karakter maskulin sebagai sifat yang lebih diinginkan atau desirable character dalam politik internasional.
Kritik feminisme terhadap teori arus utama hubungan internasional berada pada titik di mana teks-teks standar hubungan internasional yang didominasi oleh realisme selalu menampilkan negara dalam karakter laki-laki bersenjata yang selalu siap untuk berperang. Fokus pada karakter laki-laki ini dalam studi hubungan internasional dapat kita lihat misalnya dari definisi Morgenthau yang merupakan tokoh realisme klasik tentang kekuasaan atau power sebagai man's control over the action of other men, serta judul buku Networth, salah seorang tokoh neorealisme yang berjudul Man, the State, and War. Para pengikut feminisme analitis mengkritisi bahwa pandangan sempit atau miopik seperti ini telah membatasi studi hubungan internasional sebagai bidang studi yang didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga tidak mewakili keseluruhan karakter manusia, utamanya dari sisi gender. Untuk mendapatkan keseluruhan karakter manusia terutama dari sisi gender, oleh karena itu feminisme analitis mengusulkan dekonstruksi pola pikir yang dibentuk oleh realisme dan neorealisme. Dekonstruksi ini sangat substansial karena kaum feminisme juga mengkritik bahwasannya proses pembuatan teori dalam studi hubungan internasional yang oleh Scott Burchill dan Andrew Linklater dimaknai sebagai sebuah proses pemberian makna terhadap suatu objek penelitian cenderung menampilkan secara parsial karakteristik politik internasional yang diwarnai dengan karakter laki-laki atau maskulin. Kritik ini merupakan sebuah dorongan kaum feminisme analitis untuk membuat teori-teori hubungan internasional mempunyai cakupan yang lebih luas dari sekadar memberi makna terhadap masalah militer strategis atau peperangan dan perdamaian. Setelah kita membahas kajian tentang feminisme empiris dan feminisme analitis, saatnya kita membahas kajian tentang feminisme normatif. Feminisme normatif mencoba kembali menghadirkan unsur etika, norma, dan nilai dalam penyusunan teori-teori HI. Feminisme normatif sepakat dengan pemikir teori kritis Robert Cox yang menyatakan bahwa dalam melihat isu tertentu seperti kemiskinan dan krisis kemanusiaan, seorang peneliti mau tidak mau harus mengambil posisi politik tertentu dan tidak mungkin sepenuhnya objektif. Dengan demikian, tampak bahwa berbagai kajian yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar manusia akan mendorong peneliti untuk berpikir subjektif. Feminisme normatif juga menawarkan cara pandang baru dalam melihat fenomena politik internasional seperti perang. Di sini ada seorang tokoh yang bernama Cynthia Enloe mencoba untuk melakukan perubahan radikal dalam memandang peperangan dengan menghadirkan penderitaan para ibu rumah tangga Rusia yang kehilangan anaknya saat perang di Afghanistan. Enloe menghadirkan perspektif feminin dalam memandang peperangan di mana para ibu rumah tangga yang kehilangan putranya di medan perang merasa bahwa pengorbanan anaknya itu terasa sia-sia di medan perang yang dirancang untuk memenuhi ambisi para pemimpin mereka saja. Agenda riset yang ditawarkan Cynthia Enloe dan pakar feminisme lainnya seolah-olah menunjukkan suatu upaya untuk mendudukan perspektif feminin sejajar dengan perspektif maskulin dalam mengkaji berbagai peristiwa internasional termasuk peperangan untuk melengkapi kepingan puzzle yang tidak utuh tentang studi HI. Sekarang kita masuk ke kritik teori mainstream HI terhadap teori feminisme. Jika sebelumnya teori konvensional HI lebih terfokus kepada aktivitas negara-negara besar atau great power yang menjadi peran utama dalam sistem internasional dan juga seperti yang dikatakan oleh Kenneth Walsh, John Mearsheimer, dan para pemikir neorealis lainnya, bahwa perdamaian dunia dapat terjadi jika ada penyimbangan kekuatan atau balance power di antara negara-negara besar sehingga peperangan dapat dicegah. Pemikiran seperti ini memperkuat pandangan bahwa studi HI tidak hanya didominasi oleh orang kuat yang merasa politik internasional adalah tanggung jawab bagi setiap negara besar atau great power yang seolah memikul tanggung jawab perdamaian atas dunia. Di mana dalam konteks ini, feminisme melihat hubungan internasional dari sudut pandang kaum pinggiran dan kaum tertindas.
Ini merupakan cara alternatif yang sebelumnya studi HI abaikan. Sebagai contoh, jika membahas peperangan, mereka lebih terfokus kepada bagaimana cara memenangkan pertempuran, penggunaan senjata canggih, dan bagaimana cara menjalin aliansi antar negara. Feminisme lebih terfokus kepada korban peperangannya, seperti perempuan yang menjadi korban kekerasan, korban pemerkosaan, kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta benda, dan menjadi pengungsi. Sama halnya ketika studi HI berusaha mengupas tuntas tentang krisis ekonomi berskala global. Dan secara konvensional, pembahasan lebih terfokus kepada kegagalan kebijakan pemerintah, tekanan eksternal, dan kelemahan sumber daya manusia, serta dan lain-lainnya. Pemikiran feminisme menawarkan cara pandang yang berbeda dengan melihat kaum perempuan yang menanggung beban ganda atau double burden. Maka dari itu, feminisme selalu diabaikan dan hanya dijadikan alternatif saja karena pembahasannya tidak terlalu relevan di dalam studi HI. Membahas mengenai teori feminisme, berikut adalah contoh-contoh penerapan dan kasus-kasus di ranca internasional maupun non-internasional. Untuk contoh yang pertama adalah konsumsi produk-produk ataupun kebudayaan yang dihasilkan oleh perempuan ataupun wanita. Dalam gerakan feminisme ini, feminisme mendukung adanya gerakan wanita yang diberi kebebasan untuk mengekspresikan diri dan berkreasi melalui bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan hal ini juga tersebar di seluruh daerah yang ada di Indonesia, dalam salah satunya contoh pemberdayaan ibu-ibu PKK. Selanjutnya contoh yang kedua, memberikan ruang yang luas untuk perempuan. Hal ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memberikan kursi dan mempersilakan duduk perempuan, lansia, ataupun ibu hamil. Hal ini sering kita temui di angkutan umum atau transportasi umum. Dan untuk contoh yang ketiga adalah salah satu contoh dari feminis liberal, yaitu menekankan pada kesamaan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal rasionalitas. Di sini wanita dan laki-laki disamaratakan dalam hal berpikir rasional. Dan contoh yang keempat adalah feminis radikal. Feminis radikal ini disebabkan oleh ketidakadilan patriarki. Dalam hal ini, pemaknaan seksualitas dan tubuh perempuan sangat ditonjolkan. Seperti itu contohnya, hak-hak reproduksi, seksualitas, dan sebagainya. Dan contoh yang kelima adalah feminis marxis atau sosialis. Dalam hal ini, feminis masih menekankan pada sistem kapitalis ataupun perempuan masih dibawa dengan laki-laki. Salah satu contohnya adalah pembagian tugas. Dalam pembagian tugas, laki-laki diberikan tugas yang lebih berat daripada perempuan. Selanjutnya juga dari pendapatan. Pendapatan juga lebih ditingkatkan pendapatan pada laki-laki daripada pendapatan perempuan. Yang keenam, feminis eksistensialis, yaitu tertuang dalam buku The Second Sex karya Simone de Beauvoir yang mengatakan bahwa perempuan tidak dilahirkan sebagai esensi gender, melainkan sebagai perempuan biologis. Untuk contoh yang ketujuh adalah feminis postmodern, yaitu menolak adanya modernisasi. Perempuan ditekankan dengan struktur bahasa, seperti contohnya adalah salesman, businessman, dan sebagainya, dan digantikan menjadikan seperti salesperson ataupun business person. Contoh yang kedelapan adalah feminis multikultural, di mana feminis ini membahas mengenai ras, etnis, kebudayaan, dan gender, di mana hal tersebut membatasi ruang gerak perempuan. Untuk contoh yang kesembilan adalah ekofeminisme, yaitu melihat keterkaitan antara hubungan dan isu perempuan. Contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah penolakan pembukaan pabrik semen yang terjadi di Jawa Tengah, dan perempuan-perempuan di sekitar daerah tersebut melakukan hal yang tidak diduga, yaitu mengubur kaki di tengah semen-semen. Selanjutnya adalah dua contoh penerapan teori feminisme dalam hubungan internasional.
Untuk yang pertama adalah efektivitas UN Women sebagai implementasi paradigma perempuan atau feminis. UN Women merupakan organisasi internasional yang menjunjung tinggi hak perempuan dalam menyelesaikan isu-isu penting terkait dengan perempuan, yaitu tentang kekerasan terhadap perempuan dan ketimpangan gender. Yang kedua, feminisme dalam memahami permasalahan hak asasi kelompok queer di Semarang, Indonesia. Dalam hal ini, teori tersebut didasari oleh prinsip sexual rights yang terfokuskan atas 3 poin. Yang pertama adalah hak atas privasi, yaitu merupakan jaminan akan privasi seseorang ataupun keamanan identitas seseorang. Dan yang kedua, hak atas otonomi personal dan diakui sebagai individu di hadapan hukum. Yang ketiga, adanya jaminan kebebasan dalam berpikir dan berekspresi dengan identitas yang sesuai dan orientasi gender yang sesuai. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi contoh kasus dalam penerapan gerakan feminisme. Sebelum meranjak ke kasus gerakan feminisme ini mulai muncul ketika masa STEM MPF pada tahun 1760. Kaum perempuan Amerika terlibat dalam penyebaran gejolak revolusioner tanpa pandang mereka dari desa ataupun kota. Pada tahun 1800, gerakan kesetaraan perempuan mulai berkembang ketika revolusi sosial dan politik terjadi di berbagai negara. Dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, perempuan berangsur sampai pada tahun 1900. Pada tahun 1970, kampanye tentang hak-hak perempuan semakin giat dikumandangkan. Pada saat itu, sudah banyak perempuan yang memperoleh pendidikan di perguruan tinggi sampai ke jenjang pendidikan tinggi mereka. Semua negara yang mempunyai prosedur pemilihan umum, kampanye gender sampai pula ke dunia Islam. Negara Mesir sebagai tempat transformasi sains dan teknologi Eropa merupakan pintu gerbang masuknya kampanye gender dan feminisme ke dunia Islam pada awal abad ke-20. Gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Kritik tersebut bersifat teoritis, namun lebih sering berupa bukti nyata kegagalan feminisme dalam kritik dan tanggapan negatif tersebut sebagaimana dikutip dalam situs tentang perdagangan perempuan. Di antara lain yang pertama itu kasus eksperimen dalam membuktikan bahwa pria dan perempuan sama mengalami kegagalan. Contohnya, ketika pada tahun 1997 pemerintahan Inggris memberlakukan gender free approach ke dalam mereka tentaranya dan memberlakukan ujian fisik yang sama. Yang kedua yaitu eksperimen penerapan persamaan gender juga dilakukan negara-negara Skandinavia. Mereka mengkampanyekan agar laki-laki tidak mau bekerja di sektor domestik. Dan di sisi lain, mendorong perempuan untuk bekerja di luar rumah dengan cara menyediakan tempat penitipan anak secara besar-besaran. Yang ketiga yaitu Germaine Greer, yaitu salah satu tokoh feminisme. Pada tahun 1959 menerbitkan buku barunya yaitu The Wall Woman. Greer menggambarkan betapa sesudah berpuluh tahun gerakan feminisme, gadis-gadis sekarang masih dijajah oleh konsep perempuan cantik. Yang keempat, yaitu munculnya para feminisme radikal yang mengutuk sistem patriarki, mencemooh perkawinan, menghalalkan aborsi, menyarankan lesbianisme, dan revolusi seks, yaitu menodai reputasi gerakan itu. Yang kelima, gerakan feminisme di barat. Berangsur-angsur disurut, akhirnya muncul gerakan antitesis yang menyeru kaum wanita agar kembali ke konsep awal. Yang keenam yaitu Profesor T.J. Winters yang sudah menjadi muslim kini bersama Abdul Hakim Murad mencatat bahwa feminisme tahun 1960-an dan 1970-an adalah feminisme kesejajaran yang berjuang menghilangkan ketimpangan gender yang menurut semata-mata sosial kontraks yang biasa diubah lewat pendidikan dan media. Disitulah kita tahu tampak positif dan negatifnya gerakan feminisme. Sekian dari saya, materi dari saya, contoh kasus dalam penerapan feminisme. Sekian, terima kasih.